Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Gaza, sudah terhubung bersama kami aktivis kemanusiaan asal Indonesia Abdillah Onim. Selamat pagi waktu Palestina, betul pagi di sana Bang Onim waktu Palestina? Iya, Fani di Gaza saat ini setelah sholat maghrib atau jam Oke. 5 sore, Fani. Baik, maghrib ya Bang Onim. Bang Onim, menjelang malam ini apakah aksi militer di wilayah Bang Onim tinggal di Gaza, jalur Gaza masih terjadi? Iya, Fani, ini sudah 2 hari terjadi serangan Israel ke wilayah jalur Gaza dan sampai dengan saat ini masih terjadi saling barter atau tukar roket serangan udara dan tentunya korban pun semakin bertambah, Fani. Sampai dengan saat ini memang kondisi di Gaza belum kondusif dan masih terjadi peperangan antara pejuang Palestina dengan militer Israel. Baik, Bang Onim, kalau misalnya mungkin bisa dijelaskan sejauh apa eskalasi intensitas serangan militer di Israel dan ini di sektor wilayah mana saja di Gaza City atau jalur Gaza secara keseluruhan yang jadi target serangan dari Israel? Iya, Fani, pasca terjadi operasi pembunuhan oleh pihak Israel terhadap salah satu pejabat tinggi komando, yaitu dari Jihad Islami, sampai dengan saat ini eskalasi serangan antara pejuang Palestina atau militer Israel pun semakin bertambah, Fani. Saling klaim terjadi antara pejuang Palestina dengan Israel. Israel mengklaim bahwa pejuang Palestina berhasil melontarkan tidak kurang dari 4 roket ke wilayah Israel, terutama di ibu kota Israel, yaitu di Tel Aviv. Sampai dengan saat ini memang eskalasi antara kedua belah pihak pun semakin bertambah dan sampai dengan saat ini tentunya para pejuang Palestina itu dari Jihad Islami mereka tidak mau tinggal diam karena mereka sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Israel ini tentunya sangat merugikan warga Palestina, khususnya para pejuang Palestina yaitu dari faksi besar Palestina atau dari Jihad Islami, Fani. Oke, Bang Onim, antara Palestina kemudian terutama mereka yang mendukung Islamic Jihad dan juga Israel di bawah Benyamin Netanyahu sama-sama tidak mau mundur, tidak mau menghentikan serangan satu sama lain, serangan balasan satu sama lain. Untuk dari warga sendiri atau dari pemerintah Palestina khususnya sendiri menanggapi hal ini seperti apa? Apakah akan ada proses evakuasi atau mengingat ini kan tampaknya tidak akan ada penurunan tensi dari serangan militer yang akan terjadi dalam waktu dekat? Iya, Fani, tadi pagi dari otoritas Mesir telah mengeluarkan statement bahwa segera akan melakukan perjanjian gencatan senjata atau memediasi antara kedua belah pihak. Tapi sampai dengan saat ini memang dari kedua belah pihak belum ada hasil yang titik terang untuk mencapai gencatan senjata, Fani. Memang sampai dengan saat ini dari otoritas Palestina sendiri telah mengecam atau telah menghimbau kepada pihak Israel agar supaya berhenti melakukan serangan ke wilayah jalur Gaza karena, Fani, sampai dengan saat ini jumlah korban berjatuhan yaitu tidak kurang bahkan lebih dari 25 orang warga Gaza meninggal dunia dan lebih dari 70 orang, Fani, yang cedera dan dievakuasi ke beberapa rumah sakit terutama di rumah sakit Indonesia di Gaza bagian utara dan juga rumah sakit rujukan terbesar di Gaza City. Sampai dengan saat ini memang dari negara-negara internasional pun bisa dikatakan bahwa minim simpati atau bahkan tidak ada yang melakukan tindakan atau reaksi agar supaya bisa menghentikan serangan antara kedua belah pihak, Fani. Jadi tidak ada bantuan sama sekali dari luar Palestina terhadap warga sipil yang tinggal di Gaza, begitu Bang Onim? Ya, Fadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa wilayah jalur Gaza sudah lebih dari 13 tahun di bawah blokade dan minim bantuan kesehatan. Sampai dengan saat ini, Fani, di serangan terjadi ke wilayah jalur Gaza, bantuan pun sangat minim. Bahkan kita dari Indonesia pun memang sama sedikit, Fani. Saya juga sebenarnya ini sangat memprihatinkan karena apa yang menjadi korban antara warga sipil, Fani. Oke, mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut Bang Onim. Jumlah atau total kerugian, total kerusakan, total korban yang jatuh dari pihak warga Palestina atau warga Gaza ini sebesar apa, sebanyak apa? Ya, untuk dari rumah warga Gaza sendiri memang sampai dengan saat ini dari informasi yang saya dapatkan dari pihak Kementerian Dalam Negeri memang tidak kurang dari 15 rumah warga Gaza yang rata dengan tanah akibat diterpa oleh roket Israel. Tetapi dari kerugian materi sampai dengan saat ini belum ada statement sama sekali dari faksi-faksi atau pemerintah Palestina. Tapi memang dari pemerintah Palestina telah mengeluarkan statement bahwa kerugiannya sangat besar ini harus
tanggung jawab atau harus ditanggung jawab oleh pihak Israel, Fani. Oke, Bang Onim mungkin bisa dijelaskan tadi terkait dengan 25, sekitar 25 orang yang menjadi korban jiwa. Ini terdiri atas siapa saja warga sipilnya? Apakah ada korban anak-anak dan juga wanita yang ada dalam jumlah jatuhnya korban tersebut? Iya, Fani, ini sudah 2 hari terjadi serangan Israel ke wilayah jalur Gaza. Sejak kemarin sampai dengan saat ini jumlah total adalah 25 warga Gaza. 3 diantaranya adalah anak-anak. Sampai dengan saat ini memang ada pejuang sendiri yang yang menjadi korban karena memang terjadi front atau saling berhadapan, berperang di perbatasan antara Gaza dan Israel, Fani. Dan sampai dengan saat ini memang korbannya semakin bertambah. Bahkan dalam 1 jam itu yang meninggal dunia adalah 2 orang warga jalur Gaza setiap jamnya. Kalau dengan warga negara Indonesia yang masih tinggal di Gaza sendiri seperti apa Bang Onim dan bagaimana para warga yang terancam keamanannya dalam beberapa waktu ke depan ini bisa menyelamatkan diri atau mengevakuasi dirinya dan keluarga masing-masing? Ya, sampai dengan saat ini memang pemerintah sempat menghimbau kepada warga sipil agar supaya tidak berkeliaran atau keluar rumah, bahkan aktivitas belajar mengajar atau perkantoran pemerintah pun di stop sementara dan tidak tahu sampai kapan proses penghentian belajar mengajar dan juga aktivitas dari warga Gaza sendiri. Sampai dengan saat ini, Fani, 32 warga negara Indonesia yang ada di jalur Gaza, 3 diantaranya anak-anak, khususnya para relawan Indonesia sampai dengan saat ini sangat luar biasa. Mereka tetap beraktivitas di dalam rumah sakit Indonesia untuk merampungkan pembangunan rumah sakit Indonesia untuk lantai 3 dan lantai 4. Sampai dengan saat ini memang teman-teman dari para relawan yang dibawa koordinir oleh relawan Mercy Indonesia tetap melakukan aktivitas. Bahkan saya dengar sendiri dari kedutaan Indonesia di Kairo, dalam waktu yang tidak lama lagi para relawan Indonesia akan didatangkan lagi ke wilayah jalur Gaza untuk proses rolling atau pergantian para tukang yang ada di jalur Gaza. Tentunya ini adalah proses dukungan atau solidaritas dari masyarakat Indonesia untuk masyarakat Palestina, dan saya menghimbau kepada seluruh elemen bangsa, NGO, pemerintah, dan juga seluruh masyarakat khususnya Muslim Indonesia agar supaya tidak lupa untuk selalu mendoakan masyarakat Palestina, Fani. Baik, Bang Onim, kami selalu angkat topi terhadap keberanian dan juga solidaritas teman-teman warga negara Indonesia yang mau terbang ke Gaza untuk melaksanakan tujuan mulia tersebut. Tapi terakhir Bang Onim, dari kacamata Bang Onim, pantauan Bang Onim terkait dengan eskalasi situasi militer, kemudian juga dinamika yang terjadi di internal pemerintah, kemudian faksi-faksi yang ada di Palestina khususnya. Bang Onim melihat ke depannya dalam waktu dekat apakah akan terjadi gencatan senjata tersebut dan seperti apa perputaran atau juga eskalasi situasi secara keseluruhan ini ke depannya? Iya, Fani, memang sampai dengan saat ini sangat minim sekali ya untuk kita harapkan agar supaya terciptanya gencatan senjata atau perjanjian pemberhentian perang antara kedua belah pihak, karena sampai dengan saat ini dari kedua belah pihak sendiri tidak dapat tidak dapat menahan diri agar untuk saling menyerang. Bahkan saat kita live saat ini pun di luar sana itu terjadi peperangan, Fani, yaitu serangan antara udara, dan tentunya kita berharap agar supaya dalam waktu yang tidak lama lagi atau mungkin besok atau besok lusa kita tidak bisa memprediksi hal ini bisa terjadi atau gencatan senjata ini bisa terjadi, karena khususnya warga Gaza sendiri memang mereka sudah sangat kerugian, yaitu tidak kurang dari 25 orang, Fani, yang meninggal dunia akibat dari kejahatan dari pihak penjajah. Dan sampai dengan saat ini dari gabungan faksi terbesar di jalur Gaza telah mengeluarkan statement bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Israel ini harus kita balas dengan setimpal dengan perbuatan mereka, Fani. Baik, karena memang yang menjadi casualties terbesar dari peperangan adalah warga sipil. Terima kasih informasi yang lengkap dari Gaza, Palestina. Terima kasih Bang Onim, jaga diri selalu bersama dengan keluarga. Selamat kembali bertugas.